Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guru Wahyu Muhendra dengan NIM 2023-11428. Saya akan menjelaskan tentang resum saya tentang Islam dan Iptek. Resum jurnal Islam dan Iptek. Islam memiliki kepedulian dan perhatian penuh kepada umatnya agar terus berproses untuk menggali potensi-potensi alam dan lingkungan menjadi sentrum peradaban yang gemilang. Dalam konteks ini tidak ada pertentangan antara sains dan Islam, di mana keduanya berjalan seimbang dan selaras untuk menciptakan khazanah keilmuan dan peradaban manusia yang lebih baik dari sebelumnya. Pandangan Islam tentang sains dan teknologi adalah Islam tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dan eksperimen dalam hal apapun, termasuk sains dan teknologi. Bagi Islam, sains dan teknologi adalah termasuk ayat-ayat Allah yang perlu digali dan dicari keberadaannya. Ayat-ayat Allah yang tersebar di alam semesta ini merupakan anugerah bagi manusia sebagai khalifatullah di bumi untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pengertian iptek dan kaitannya dengan Islam. Untuk memperjelas akan disebutkan dulu beberapa pengertian Islam. Ilmu pengetahuan atau sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Peran Islam dalam perkembangan iptek adalah sebagai syariah Islam harus dijadikan sebagai standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang dimanfaatkan adalah yang dihalalkan oleh syariah Islam, sedangkan iptek yang diharapkan adalah yang tidak boleh dimanfaatkan menurut syariah Islam. Pandangan Islam terhadap teknologi. Sekarang ini kita berada di dalam zaman yang sering terjadi perjumpaan antara agama dan budaya yang berbeda. Sementara itu, penghayatan agama pun semakin personal dan eksistensial. Setiap orang merasa bertanggung jawab atas agama yang dianutnya sendiri. Lebih lanjut, masyarakat dewasa ini dikondisikan oleh apa yang kita kenal sebagai budaya global. Situasi ini menjadikan masyarakat semakin terbuka pada keyakinan-keyakinan lain, sehingga mereka menjadi terbagi dua, yaitu mereka yang terpengaruh oleh perkembangan dan keyakinan teknologi, dan mereka yang tetap berpegang teguh pada keyakinan agama mereka masing-masing. Bila kita lihat pada kenyataannya, perkembangan teknologi akan membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Hal itu tidak dapat dipungkiri lagi. Namun, ada masyarakat yang menentang mempelajari dan memahami teknologi. Apabila memajukan teknologi itu sendiri, di sisi lain, bagi masyarakat yang mendukung, agama dipandang sebagai penghambat kemajuan teknologi, karena dianggap mempercayai suatu hal yang tidak masuk akal, sehingga terjadilah perselisihan antara ketegangan antara teknologi dan iman. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia ini dikuasai oleh peradaban barat. Kesejahteraan dan kemakmuran material yang dihasilkan oleh perkembangan iptek modern tersebut membuat banyak orang-orang mengagumi kemudian meniru-niru dalam hal gaya hidup tanpa diselesaikan terlebih dahulu terhadap segala dampak negatif yang akan datang di masa datang. Islam tidak menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga tidak anti terhadap barang-barang produk teknologi, baik itu masa lampau, masa sekarang, atau masa yang akan datang. Islam tidak menghambat kemajuan iptek, tidak anti produk teknologi, tidak akan bertentangan dengan teori pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisis yang teliti, objektif, dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar Al-Quran.
penggunaan teknologi dalam praktik Islam seperti dakwah. Pada era globalisasi sekarang ini, kemajuan persatuan manusia ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi pada berbagai bidang kehidupan. Teknologi informasi menjadi salah satu pilar utama perkembangan peradaban manusia saat ini. Teknologi ini merupakan sarana penting untuk transformasi sebuah masyarakat menjadi masyarakat yang lebih maju. Teknologi informasi mampu mempengaruhi pola hidup dan perilaku masyarakat. Inti dari kegiatan dakwah yang dilakukan melalui teknologi informasi adalah sebuah proses untuk menyampaikan informasi. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, kita dapat memperoleh manfaat dalam mengembangkan dakwah Islam, yaitu pertama, dakwah tidak bergantung terhadap waktu dan tempat. Kedua, dakwah tidak bisa mencapai cakupan yang luas. Dakwah bisa mencapai cakupan yang luas. Ketiga, pendistribusi informasi tentang dakwah yang sangat cepat. Keempat, berbagai ragam cara dalam menyampaikan materi dakwah melalui teknologi informasi. Ada beberapa macam yang bisa kita manfaatkan dari teknologi informasi dalam pengembangan dakwah Islamnya. Antara lain, pertama, memanfaatkan software agregasi Islam. Kedua, pemanfaatan LCD dan DVD. Ketiga, pemanfaatan media cetak, media online, serta media radio dan televisi. Perkembangan teknologi informasi yang bisa dimanfaatkan oleh DAI untuk mengembangkan aktivitas dakwah dan mengimplementasikan aktivitas dakwah. Dengan demikian, para DAI harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk mengembangkan dakwah Islam. Dampak teknologi terhadap masyarakat Islam. Perkembangan teknologi di era sekarang ini sangat pesat. Bagi kemajuan teknologi dapat kita peroleh dengan cara mudah. Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, kemudian di antara manusia dapat dilakukan dengan berbagai alat sarana. Salah satunya alat komunikasi yang banyak digunakan saat ini adalah internet, handphone, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Manusia dan teknologi ada dua kata yang tidak disahkan pada era modern saat ini. Kita tahu bahwa pengembangan teknologi yang sangat pesat saat ini seakan-akan memudahkan dan memanjakan manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya. Hubungan manusia dengan teknologi ini bisa ditemui di setiap aktivitas yang disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan etika dan juga cara untuk menggunakan teknologi informasi dan juga komunikasi dengan baik dan benar. Berikut ini adalah beberapa dampak negatif dari teknologi informasi terhadap masyarakat Islam. Yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyberbullying, konten negatif yang berkembang pesat, serta fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Selanjutnya, menjauhkan yang dekat, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan, membuang-buang waktu dalam hal yang tidak berguna, serta menurunkan prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Tantangan ilmu Islam terhadap perkembangan teknologi. Ketergantungan umat Islam dalam faktor pendidikan disadari oleh berbagai faktor terpenting dalam membina umat hampir tidak dapat dihindari dari pengaruh Barat. Pada akhirnya, krisis identitas pun tidak dapat dihindari oleh Islam. Menurut Syaifuddin AM, ketidakberdayaan umat Islam itu membuatnya bersifat taqiyah. Artinya, kaum muslimin telah menyembunyikan identitas Islamnya. Karena rasa takut dan malu, beberapa faktor yang menjadi tantangan Islam ilmu keislaman di tengah perkembangan sains modern antara lain: satu, ambivalensi teknologi, yaitu teknologi bagaimanapun bentuknya akan selalu bersifat ambivalen yang ada untung ruginya, yaitu sebagai fikihnya disebutkan manfaat dan mudarat bagi manusia dan alam sekitarnya. Kedua, di kalangan umat Islam masih banyak yang hanya menekankan pada studi pustaka daripada studi terhadap realitas sosial kultural. Hal ini mengakibatkan
kurangnya perkembangannya literatur tentang ilmu-ilmu empiris Islam sebagai sosiologi Islam, antropologi Islam, psikologi Islam, serta ekonomi Islam. Ketiga, belum adanya paradigma yang jelas tentang posisi nilai normatif, eksistensi dan struktur keilmuan Islam sebagai misal dalam menyampaikan profil tentang modernisasi yang ditandai oleh pesatnya perkembangan transformasi, alat-alat informasi yang canggih, dan kuatnya paham rasionalisme yang apabila dihadapkan pada agama di kalangan muslimin belum mampu menyelesaikan dengan cara dialektis tetapi masih bersifat normatif. Adapun upaya yang mengatasi hal tersebut di antara lain di atas, Ismail Zaki Al-Furaqi melakukan langkah-langkah berikut. A. Memajukan sistem pendidikan Islam ke dikotomi pendidikan umum dan Islam dihilangkan. B. Meningkatnya visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam sebagai dua tahap, yaitu memajukan bidang studi sejarah peradaban Islam dan islamisasi ilmu pengetahuan. C. Untuk menghadapi persoalan metodologi ditempuh langkah-langkah berupa penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam. D. Menyusun langkah-langkah kerja seperti berikut. Pertama, menguasai disiplin. Kedua, menguasai warisan hajarah Islam. Kesimpulan, perkembangan teknologi tidak dapat mempengaruhi aktivitas komersial dan dunia wisata, melainkan juga harus secara luas mempengaruhi aktivitas dakwah. Perkembangan teknologi telah mempengaruhi perkembangan cara berpikir dan berperilaku masyarakat. Islam tidak menghambat kemajuan iptek, tidak anti produk teknologi, tidak akan bertentangan dengan teori pemikiran materi yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisis yang tepat, objektif, dan tidak bertentangan dengan Al-Quran. Peran Islam dalam mengembangkan iptek setidaknya ada dua. Pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Kedua, menjadikan kaidah Islam yang lahir dari akidah Islam sebagai standar bagi pemanfaatan iptek dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.